Ceritanya waktu itu aku punya temen, lebih tepatnya sahabat sih. Jadi aku bersahabat sama dua orang, yang satu itu namanya Nina lah kita sebut, dan yang kedua ini namanya Ani. Nah, kita bertiga ini udah temenan sekitar 5-6 tahun lah, dari semenjak kita SMP. Terus kita ini tuh tinggalnya gak terlalu jauh. Aku sama Ani itu kita cuman beda beberapa rumah jaraknya. Sedangkan kalau sama Nina itu butuh sekitar 15 menit buat sampai rumah dia. Tapi ya itu bisa dibilang gak jauh kan. Nah abis itu setelah kita lulus dari SMA, kita masih bareng-bareng, selalu bertiga kemana-mana. Meskipun ya kita juga punyalah temen baru gitu, tapi ya tetap aja kita kemana-mana tetap bertiga. Nah suatu ketika, kalau Nina kan dia kerja, aku sama Ina ya masuk dunia kuliah. Meskipun Ina ini beda fakultas gitu sama aku, cuma kita satu kampus. Awalnya pertemanan kita tuh ya fine-fine aja gitu kan. Pas Nina masuk kerja, kita juga masih sering main. Aku sama Ina pas masuk dunia perkuliahan juga masih tetap main. Cuman satu ketika Ina ini tuh punya pacar. Aku sama Nina sih gak mempermasalahkan ya kalau misalkan si Ina ini punya pacar, dan kita itu gak ada unsur jealous gitu, dia punya pacar sendirian sedangkan kita masih jomblo, enggak sama sekali. Cuman ya semenjak dia pacaran ini, dia ini tuh susah banget kita ajak keluar. Jarang mau diajak main, jarang mau diajak keluar. Terus kalau kita ngajakin tuh dia ada aja alasan untuk menjauh gitu kan. Terus di grup pun dia jarang muncul, di grup bestie kita gitu. Kan agak mencurigakan gitu. Maksudnya kita pun gak yang setiap hari main gitu, kadang sebulan sekali gitu kan. Tapi kalau sama pacarnya, dia ini tuh selalu bisa gitu untuk keluar. Karena kita berdua kan masih satu kontak lah ya sama dia. Jadi statusnya kita selalu lihat, kok bisa ya dia selalu ada aja alasan buat main sama kita, tapi sama pacarnya ini tuh selalu bisa. Nah sampai suatu hari gimana ya, kita bukan benci atau gedek gitu sama dia, cuman takutnya aku sama Nina ini tuh punya salah ke dia, makanya dia gak mau main sama kita. Atau ada alasan lain gitu kan yang membuat dia tuh males lagi main sama kita. Aku sama Nina minta lah sama dia, kita ketemunya sebentar aja, kita ngomongin suatu hal gitu. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin di grup, itu gak bakal selesai. Dia jarang banget bales di grup. Akhirnya kita ketemu deh tuh. Meskipun itu susah banget, dan ketemunya itu gak jauh di rumah dia. Intinya yang penting ketemu dulu deh. Kita ngomong lah unek-unek kita gitu. Kenapa? Apa aku ada salah gitu? Kamu sampai gak mau main gitu sama kita? Atau Nina punya salah gitu, bla 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 bla. Tapi ya udah, responnya tuh cuma, enggak sih, gue cuma sibuk doang gitu. Gini. Lu beneran gak ada masalah sama kita gitu? Enggak ada masalah apa-apa. Tapi kok bisa sih lu gak pernah bukan gak pernah, lu jarang banget gitu mau main lagi sama kita, sedangkan sama pacar lu bisa gitu. Nah dari situ dia mulai kayak agak kesel gitu loh responnya. Ya gak tahu, gue seneng aja gitu kan kalau keluar sama pacar gue gitu, rasanya beda gini. Oh dari situlah kita tuh ngerasa kayak sakit hati gitu kan atas respon dia yang kayak gitu. Ternyata dia lebih bentingin pacarnya ketimbang main sama temennya. Tapi kayak oh ya udahlah, mungkin udah masanya selesai, mungkin menurut dia udah punya dunia baru atau apalah gitu. Jadi dari situlah aku sama Nina itu udah jarang banget ngajak dia main. Kita kemana-mana selalu berdua, jarang banget ngajak Ina. Nah terus setelah lama kita gak main sama dia, sekitar hampir setahunan lah gitu, kita jarang ngajak si Ina ini. Aku dapat kabar dari mamahnya kalau Ina ini tuh jatuh sakit. Udah lumayan lama, sekitar 2 mingguan.
mamanya tuh sempat nanya, kenapa jarang main sama Ina gitu. Ini Ina jatuh sakit udah 2 mingguan nak. Ya kita nggak bisa cerita dong kenapa kita nggak bisa main gitu. Jadi ya udahlah kita berdua inisiatif datang ke rumahnya Ina besoknya. Dan ketika datang kita berdua kaget sama perubahan fisik dan muka Ina. Maksudnya tuh Ina ini kan anaknya cantik gitu, anak yang terurus. Tapi pas jatuh sakit selama 2 minggu ini itu bener-bener beda banget. Badannya bener-bener kurus. Tau gak sih sampai tulang pipinya tuh kelihatan. Terus dia dalam keadaan yang melongo. Tau gak sih ekspresi melongo gitu, melongo. Terus mulutnya agak kebuka dikit. Itu kayak ya ampun Ina kamu kenapa gitu kan, kita berdua. Dia gak bisa diajak ngomong, gak bisa diajak interaksi. Ya udah keadaannya cuman tidur, melongo, udah. Dan ketika diajak ngobrol pun dia nggak bisa jawab yang normal gitu. Selalu jawabnya ke arah pacarnya lah, nanya pacarnya lagi. Jadi intinya tuh di otak dia tuh cuman pacar gitu kan. Bingung dong ini sakit apa gitu. Akhirnya setelah jenguk dia, ngobrol lah sama ibunya, mamanya. Sama aja lah ya. Mamanya cerita kalau pas seminggu si Ina ini tuh sakit, keluarganya tuh nemuin sebuah benda gitu di dalam kotak gitu kan. Entah itu bentukannya boneka atau apa, cuma bentukannya udah hancur gitu. Itu dihancurin sama papahnya si Ina. Nah, pas boneka ini hancur, Ina ini tuh makin tambah sakit. Makin buruk lah keadaannya. Aku sama Nina udah ngerti dong itu benda arahnya kemana gitu. Dan karena mamanya ini nanya, kenapa jarang main sama Ina gitu kan. Akhirnya aku sama Nina ngejelasin dong kalau semenjak di pacaran itu banyak yang berubah gitu, gak pernah mau main. Terus abis itu udah deh kita gak tahu kabar dia gitu kan. Setelah ngejelasin itu, kita lanjut ngobrol lagi nih sama papahnya si Ina. Mereka ada rencana kalau lusa atau besoknya itu mereka mau ngobatin si Ina secara tradisional. Aku nggak tahu sih apa Ina ini pernah diobatin secara modern apa gimana. Cuman jalan satu-satunya kata mereka ya pengobatan tradisional ke kampungnya. Dan papanya Nina ini tuh minta aku sama Nina buat nemenin 1 malam karena mereka mau jemput saudaranya buat ikut bareng ke kampungnya. Nunggu bareng abangnya nanti di rumah. Yaudah tuh aku sama Ina setuju kan. Kita pulang dulu buat ambil baju ganti, mandi, terus akhirnya kita balik lagi ke rumah Ina sekitar jam 9-an. Jam 9 malam. Mereka udah pergi, di situ cuma ada abangnya. Kita tidur tuh di kamarnya Ina dalam keadaan dia yang gak bisa diajak ngobrol. Kita tidur di bawah berdua, Ina di kasur. Nah, kita kan tidur tuh. Sekitar jam 12:30 atau jam 1-an. Itu tuh kita kaget karena tiba-tiba si Ina ini tuh kayak tau gak sih ngegebek gitu. Terus dia nyebut terus nama pacarnya ini. Kita coba tenangin gitu kan, tapi gak bisa. Malah badannya itu makin gimana ya, makin susah gitu kita kontrol meskipun badannya kurus gitu. Akhirnya karena gak sanggup, aku lari lah ke kamar abangnya, minta tolong kalau Ina ini kenapa gitu. Kita berdua lari tuh ke kamar Ina dan abangnya juga berusaha untuk tenangin juga. Udah pakai air lah gitu, sosokan disembur-semburin gitu biar dia bangun. Dia tuh manggil si pacar ini tuh dalam keadaan badannya kurus, matanya melongo, tapi mulutnya tuh gak berhenti nyebut nama pacarnya gitu. Aneh banget gitu. Masa sih bisa dalam keadaan menurut aku tuh gak ada gak ada tenaga, tapi suaranya bener-bener lantang gitu nyebut nama dia.
Terus pas dia udah tenang, tiba-tiba hening, kayak rumah itu bener-bener hening. Dari situlah kita dengar dari arah pintu dapur belakang kalau ada yang ngetok-ngetok. Kita dengerin ngetok-ngetok karena gak mungkin orang tuanya itu masuk lewat pintu dapur kan. Kalau pintu dapur gak mungkin lah gitu ada orang ngetok-ngetok lewat pintu dapur sedangkan itu dihalangi sama tembok. Kita dengerin, lama-kelamaan itu suara ketokannya berubah jadi suara, tau gak sih, suara gedebuk gitu. Yang itu tuh ketukannya bukan sama tangan lagi tapi sama badan. Kita panik dong, itu siapa? Orang-orang malam ngetok-ngetok di jam segitu dengan tubuh, dengan badan. Pasti ada perbedaan antara ngetok pakai tangan dan pakai badan gitu, kayak debuk gitu. Kayak bener-bener ngejatohin diri sendiri ke pintu gitu. Ya namanya juga panik ya, abangnya juga panik, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita diem aja tuh di ruangan itu, di kamarnya si Ina. Kita kunci dari dalam sampai orang tuanya datang di sekitar jam 2-an baru tuh si suara itu hilang. Dan ketika suaranya hilang, Ina tuh badannya agak melengkung. Bukan melengkung, kayak dadanya tuh ke atas, kepalanya agak ngedongak gitu. Tau kan ngedongak? Itu dia melotot sampai muka, sampai si mulutnya itu nganga. Udah makin panik dong. Sumpah itu Nina udah nangis karena ngeliat Ina yang udah gak karuan bentukannya. Terus orang tuanya juga udah lihat. Ya udah, di jam itu mereka langsung pergi ke kampungnya. Di jam sekitaran jam 3 atau setengah 4 lah gitu. Yaudah, aku sama Nina lanjutlah tidur di rumah aku, karena kan gak mungkin ya tidur di rumah Ina dalam keadaan kosong. Yaudah deh, dari situ aku sama Nina kurang tahu kabarnya Ina di kampungnya itu gimana, karena udah sekitar hampir 3 bulanan dia belum pulang. Karena pengobatannya kalau kata mamahnya ya agak susah gitu. Aku pun sama Nina itu berkabarnya lewat SMS aja sama mamahnya. Ya didoain semoga baik-baik aja dan gak kenapa-napa, karena kondisinya benar-benar mengkhawatirkan untuk sekarang. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.